Alas Purwo adalah tempat wisata yang sangat indah. Rumah bagi ratusan flora dan fauna. Di sana juga ada pantai yang ombaknya digadang-gadang cocok untuk surfing. Di Alas Purwo juga ada pura yang disucikan oleh umat Hindu. Indah bukan? Tapi tunggu dulu. Ada sisi lain dari Alas Purwo. Tempat ini terkenal angker dan menjadi kerajaan jin di Pulau Jawa. Banyak cerita mistis yang terjadi di Alas Purwo. Pernah juga ada orang yang menghilang di hutan ini. Dan kali ini saya mau cerita tentang kisahnya Cahyo yang menjadi guide bagi kedua temannya yang berkemah di Pantai Pancur. Begini ceritanya. Namaku Cahyo. Aku adalah seorang IT support di salah satu perusahaan asing. Itu adalah perusahaan startup, dan kebetulan saat ini aku sudah jadi staf senior di sana. Semua teman-teman kantorku tahu kalau aku adalah anak pecinta alam. Yang memang dari sejak kuliah aku suka banget menjelajahi alam. Naik gunung, pergi ke pulau-pulau terpencil dan menelusuri hutan-hutan tropis. Bahkan Instagramku penuh dengan koleksi foto perjalananku keliling Indonesia. Hampir semua tempat terkenal di Indonesia sudah kudatangi. Termasuk gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa, sudah kudaki semuanya. Bahkan ada yang pernah kudaki berkali-kali. Karena tak jarang aku diminta untuk menjadi guide rombongan wisata atau pendaki. Dari semua perjalananku itu, ada satu perjalanan yang aku sesali, yaitu perjalanan ke Alas Purwo. Sejujurnya, sebelumnya aku memang sudah pernah main ke Alas Purwo, dan semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Alas Purwo memang tempat yang cocok kalau mau camping di sana. Suasananya tenang. Kalau beruntung, kita juga bisa nemuin rusa liar dan selfie sama rusa-rusa itu. Pertama kali ke sana aku mulai tidak percaya sama cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat. Karena ya aku sama teman-teman yang lain happy aja di sana. Tapi semua keyakinanku itu sirna. Dan aku mulai percaya adanya kekuatan gaib di Alas Purwo saat kedua kalinya aku berkunjung ke sana. Begini awal ceritanya. Sore itu, setelah selesai ngebenerin koneksi wifi di kantor yang down, ada dua orang staf yang menghampiriku. Mereka berdua adalah Sekar dan Bambang. Menurut gosip yang aku dengar dari teman-teman kantor, katanya Sekar dan Bambang ini baru saja jadian seminggu yang lalu. Menurutku sih, mereka serasi. Sekar adalah perempuan yang cantik dan seksi. Sementara Bram, cowok cool yang badannya udah kayak binaragawan. Kalian, ada yang bisa gue bantu? Tanyaku pada mereka berdua. Bambang dan Sekar malah senyum-senyum. Lo berdua kenapa? Kesambet? Tanyaku. Enggak. Jadi gini Mas Cahyo. Mas pasti udah tahu kan kalau kami berdua baru aja jadian. Ceritanya kami mau liburan ke tempat yang angker gitu. Soalnya kami berdua suka banget sama suasana horor, kata Bambang sambil tersenyum. Terus, tanyaku. Kami berdua mau camping di Alas Purwo, Mas. Katanya Mas Cahyo pernah ke sana, kata Bambang. Ya pernah sih, tapi kayaknya gue sibuk banget nih. Aku sudah tahu kalau mereka pasti memintaku untuk jadi guide-nya. Dan kebetulan
Saat itu aku lagi mager banget. Gini Mas Sayo, kami cuma minta diget saja ke sana untuk 1 malam. Dan kami sudah siapin bayaran yang lumayan besar buat Mas Sayo. 3 juta mau tidak? Kata Bambang. Dia langsung saja menembak harga. Duh, kayaknya gua nggak bisa deh. Soalnya bener-bener lagi banyak kerjaan banget di rumah, kataku. Gimana kalau 4 juta? Kata Sekar. Oke jadi, kataku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung menyanggupi tawarannya. Soalnya lumayan juga dibayar 4 juta. Singkat cerita, kami bertiga pun ngambil cuti di hari yang sama. Dan untungnya di ACC sama atasan. Kami ke Alas Purwo bukan di hari weekend, melainkan di hari-hari biasa, hari-hari kerja. Maksudnya biar nggak banyak orang juga di camping groundnya. Pagi sekali kami berangkat dari stasiun Gambir. Tujuan kami adalah Banyuwangi. Tentu kami harus bermalam dulu di penginapan, karena pas sampai di sana hari sudah mulai gelap. Nah, malamnya di penginapan itu aku langsung cari informasi tentang sewa mobil, karena tidak ada mobil umum yang menuju Alas Purwo. Setelah bermalam di penginapannya, barulah di hari Selasanya kami bertiga berangkat ke Alas Purwo menggunakan mobil charteran. Si pengemudi mobilnya sangat ramah. Dia berbicara dengan logat Jawa yang sangat kental. Dia juga sempat menanyakan tujuan kami ke Alas Purwo mau apa. Aku jawab saja mau camping. Si sopir bilang, kalau main ke Alas Purwo jangan sampai ngomong gegabah, apalagi bertingkah sembarangan. Tentu saja aku sudah paham soal itu, dan tidak perlu lagi untuk dikasih tahu. Sepanjang perjalanan, aku perhatikan si Bambang dan Sekar mesra banget. Maklum, mungkin ini adalah liburan pertama mereka, jadi kayak bulan madu aja. Aku sendiri yang memang sudah berumah tangga, biasa saja ngeliat kemesraan mereka. Bodoh amat, yang penting dapat 4 juta, batinku. Selang beberapa saat kemudian, mobil yang kami tumpangi tiba di perhutani Alas Purwo. Sejauh mata memandang, hanya terlihat pohon-pohon besar berjajar di pinggir jalan. Jalan di Alas Purwo sudah beraspal. Tujuan kami adalah Pantai Pancur. Di sana kami akan camping selama 1 malam. Tidak lama kemudian, kami pun tiba di pos Rowobendo, Alas Purwo. Pos ini dikhususkan untuk kegiatan para turis. Setiap pengunjung harus membayar tiket masuk di pos itu. Setelah membayar tiket, mobil pun melaju kembali. Saat itu hari sudah mulai sore. Kami akan melewati pantai triangulasi terlebih dahulu, sebelum tiba di Pantai Pancur. Namun, tanpa diduga-duga, ada seorang lelaki yang mencegat kami di tengah-tengah jalan. Dari penampilannya dia seperti orang gila. Lelaki itu benar-benar ada di tengah jalan. Supir pun injak rem. Dia membuka kaca mobilnya. "Woi, awas, jangan berdiri di tengah jalan," bentak sang sopir. Bukannya menghindar, laki-laki itu malah mendekat ke arah kami. Pakaian laki-laki itu compang-camping, bahkan kelaminnya juga kelihatan, karena celana yang ia gunakan bolong di bagian tengah. Sekar menjadi takut. Dia dipeluk oleh Bambang. Si sopir turun dari mobilnya. Kudengar orang gila itu teriak-teriak menggunakan bahasa Jawa. "Kanjeng tahu niatnya kalian semua," begitu katanya.
Aku tidak mengerti kenapa si orang gila berkata seperti itu. Saat itu aku hanya menganggap ocehannya adalah omong kosong. Si sopir berhasil mengusir si orang gila. Dia masuk ke hutan sambil berteriak mengucapkan hal yang sama. Saat kutanyakan siapa dia, sopir juga tidak tahu. Dia tidak pernah melihat orang gila itu di sepanjang jalan Alas Purwo ini. Perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melewati pantai triangulasi, akhirnya kami tiba di Pantai Pancur. Tadi di jalan, kami sempat melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih yang khas untuk ibadah umat Hindu. Mungkin saja mereka berasal dari Bali. Sebelum Pantai Triangulasi, memang ada pura Luhur Giri Salaka yang dikeramatkan oleh orang-orang Hindu, dan biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kami pun turun dari mobil. Saat kami tiba di sana, matahari sudah mau tenggelam. Terlihat Pantai Pancur yang sedang memerah, menyusul akan tenggelamnya matahari. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah membayar sewa mobil, Bambang dan Sekar langsung berlarian menuruni anak tangga yang kebetulan pantainya berada di bawah. Mereka berdua layaknya pasangan suami istri yang baru saja menikah. Bambang dan Sekar tampak mesra. Mereka berfoto di pantai itu, sementara aku sibuk mendirikan tenda untuk mereka. Kami membawa 2 tenda. Satu tenda yang ukurannya besar untuk mereka berdua, sedangkan yang satu lagi berukurannya kecil buat aku sendiri. Aku naik ke atas anak tangga untuk menunaikan sholat maghrib. Kebetulan di atas sana ada sebuah musola. Pas aku masuk ke dalam musola itu, kulihat musolanya tampak sepi, dan hanya ada satu orang lelaki parubaya yang berpakaian seperti Wali Songo sedang sholat. Aku pun bermakmum pada laki-laki itu. Dia langsung mengeraskan bacaan sholatnya. Selesai sholat, aku berzikir sejenak, sementara laki-laki itu juga masih berzikir di depanku. Tak lama kemudian, aku beranjak dari musola itu untuk menghampiri Bambang dan Sekar. Pas aku sampai ke pantai, ternyata Bambang sudah membuat api unggun. Entah dari mana dia mendapatkan kayu bakar kering itu. Sekar dan Bambang mengeluarkan makanan yang mereka bawa dari rumah, seperti sosis dan mie instan. Mereka juga membawa berbagai macam cemilan. Aku mengeluarkan makananku sendiri dari dalam tas berupa mie instan. Kami pun makan malam di sana. Saat masuk waktu Isya, aku kembali ke musola. Dan ternyata si lelaki yang berpakaian seperti Wali Songo itu masih berzikir di dalam masjid. Aku tidak berani untuk menyapanya, takut mengganggu. Akhirnya aku putuskan untuk sholat sendiri saja, karena mungkin si lelaki itu sudah sholat duluan tadi. Setelah sholat, aku kembali ke tenda. Malam semakin larut. Aku beranjak ke tenda, sementara Sekar dan Bambang masuk ke tenda mereka. Aku tidak peduli apa yang mau mereka lakukan di dalam tenda itu. Bodoh amat, yang penting dapat 4 juta. Begitu pikirku waktu itu. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Padahal suasananya mendukung sekali untuk tidur. Cuacanya dingin, dan terdengar suara ombak. Aku pun membuka resleting tendaku dan melongokkan kepala keluar tenda. Dan tidak sengaja, kulihat bayangan Bambang dan Sekar sedang melakukan hubungan intim. Lampu tenda mereka masih menyala, sehingga bayangannya jelas terlihat. Anjir, apa-apaan ini? Aku langsung menutup kembali pintu tendaku dan mencoba untuk memejamkan mata. Suara mereka benar-benar mengganggu. Aku mencoba untuk menutup kedua telingaku,
Tapi erangannya masih terdengar. Dan tidak lama kemudian, ku dengar mereka berdua berteriak. Pintu tenda mereka masih tertutup rapat, tapi aku tidak lagi melihat bayangan mereka. Buru-buru ku buka pintu tenda itu, dan ternyata mereka menghilang. Baju dan pakaian dalam mereka masih tergeletak di sana. Sontak aku panik, lalu berteriak memanggil nama mereka. Ku ambil senter dari dalam tenda lalu kusorotkan ke pasir. Di sana ada jejak kaki. Aku yakin itu jejak kakinya Bambang dan Sekar. Segera ku ikuti jejak kaki itu. Ternyata mengarah ke anak tangga. Dan di anak tangga, kulihat ada kembang melati yang berserakan. Aku yakin ini adalah sebuah petunjuk. Dengan memberanikan diri, ku ikuti taburan kembang melati itu. Semakin ku ikuti, semakin aku masuk ke dalam hutan alas purwo. Sekelilingku gelap sekali. Namun dengan cahaya senter, aku masih bisa melihat taburan melati di tanah. Aku tidak berhenti berteriak memanggil nama mereka berdua. Sialnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan Bambang dan Sekar. Kulirik jam tanganku. Ternyata sudah jam 1 dini hari. Aku masih yakin kalau taburan bunga melati ini adalah petunjuk keberadaan Bambang dan Sekar. Kusorotkan senter ke batang-batang pohon. Samar, kulihat ada segerombolan orang berpakaian serba putih. Mereka pasti mau beribadah di pura. Buru-buru kuhampiri mereka. Maaf Pak, apa Bapak lihat 2 orang yang lewat sini? Tanyaku. Anehnya si bapak itu tidak menjawab pertanyaanku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Sampai tidak lama kemudian mereka semua berhenti serentak. Aku masih memperhatikan tingkah mereka. Tiba-tiba kepala mereka berputar 180 derajat, sehingga semua orang di sana melihat ke arahku sambil tersenyum mengerikan. Mata mereka melotot semua. Sontak aku terkaget dan langsung lari terbirit-birit. Manusia tidak mungkin bisa memutar kepalanya hingga sampai ke punggung. Mereka semua pasti makhluk halus, penghuni alas purwo. Aku lari sekuat tenaga, tanpa arah tujuan menjauh dari rombongan tadi. Cahaya senterku tak mampu untuk menyinari jalan, karena semakin lama hutan ini semakin berkabut. Rasanya aku semakin tersesat saja. Setelah beberapa saat lari tanpa arah, aku pun mulai kelelahan. Masih dalam keadaan napas terengah-engah, ku perlambat langkahku. Aku berusaha untuk mencari kembang melati tadi, tapi tidak ada. Aku pun melanjutkan perjalanan. Entah mau kemana. Aku merasa diriku malah semakin tersesat. Sekitar 30 menit, aku melihat sebuah gua. Di gua itu terdengar suara orang minta tolong. Aku sangat kenal suaranya. Itu adalah suara Sekar. Buru-buru ku hampiri gua itu. Dan saat aku masuk ke dalam gua, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat banyak sekali sesajen, kembang melati, dan sebuah batu yang dibungkus menggunakan kain berwarna putih. Aku berteriak memanggil-manggil nama Bambang dan Sekar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Aku curiga kalau yang teriak barusan itu bukanlah Sekar, tapi makhluk halus yang menyerupai Sekar. Karena takut, aku pun keluar dari dalam gua itu. Dan ternyata di luar sudah ada seorang laki-laki parubaya. Aku mengembuskan napas lega karena dia adalah laki-laki yang sempat aku temui saat sholat di musola. Aku minta tolong pada lelaki itu, tapi tatapannya datar. Dia menoleh ke wajahku dan berkata,
kedua temanmu itu sudah membuat penghuni alas purwo ini marah. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong temukan teman-teman saya, Pak. Aku memohon. Kamu pergi saja ke arah barat. Nanti kamu akan menemukan mereka di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi, saranku jangan menoleh ke belakang. Teruslah jalan sampai kamu menemukan teman-temanmu itu, kata si lelaki. Pas aku menoleh lagi ke lelaki tadi, ternyata dia sudah hilang entah kemana. Aku benar-benar kaget, padahal barusan dia masih ada di sampingku. Tanpa pikir panjang lagi, aku menuruti perkataannya. Aku mulai berjalan ke arah barat. Entah apa yang akan aku temui di sana. Semoga saja lelaki tadi benar kalau aku bisa menemukan Bambang dan Sekar. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendengar suara langkah seseorang mengikutiku. Tapi aku ingat pesan si lelaki parubaya itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang. Saat aku berhenti, suara langkah kaki itu juga berhenti. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang menyapaku dari belakang. "Halo," begitu sapanya. Itu adalah suara seorang laki-laki yang sangat mengerikan. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang dan terus berjalan ke arah barat. Semakin lama, aku mendengar suara langkah kaki itu semakin banyak. Itu seperti rombongan orang yang mengikutiku. Jujur, saat itu aku semakin takut saja. Sekuat tenaga, aku pun berlari. Aku tidak peduli dengan rombongan orang yang terus-terusan mengikutiku. Sekitar 20 menit berlari, tenagaku semakin terkuras. Kemudian, aku melihat ada sebuah rumah panggung. Aneh, kenapa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tampak dari jendela rumah itu sebuah cahaya lampu canting dan bayangan wanita yang berlalu lalang. Aku menyangka itu pasti adalah rumah seorang warga. Apa salahnya kalau aku bertanya ke penghuni rumah itu? Siapa tahu ada petunjuk. Aku pun langsung menghampiri rumah tersebut. Beberapa kali aku mengetuk rumah itu, dan sesaat kemudian terdengar suara seorang wanita yang mendekat. Gagang pintu berputar, tanda ada yang membukakan pintu. Tampaklah seorang wanita muda yang sangat cantik. Dia mengenakan baju kebaya dan kain batik. Wanita itu tersenyum dan menyapaku dengan sangat ramah. "Ada apa ya, Mas?" tanya wanita itu. "Maaf, Mbak, saya mau tanya, apa Mbak ngelihat ada 2 orang yang melintas di sekitaran sini?" tanyaku. "Oh, 2 orang yang telanjang itu ya?" tanya si wanita. "Iya, Mbak, itu teman-temanku yang hilang. Mbak tahu di mana dia?" "Wah, tadi sih sempat mampir ke sini, tapi sekarang lagi pergi sama bapak. Katanya sih nggak akan lama. Mas tunggu aja dulu di sini. Bapak pasti nggak akan lama kok," kata wanita itu lagi. Dia pun mempersilahkanku untuk masuk. Nama wanita itu ternyata Bella. Dia sangat ramah dan cantik. Ada tai lala di pipi sebelah kanannya, semakin menambah kesan cantiknya. Bella muncul dari dapur dengan membawa makanan ringan dan teko air kecil. "Silakan, Mas," kata Bella sambil tersenyum. "Iya, terima kasih, Mbak. Kalau boleh tahu, bapaknya Mbak dan kedua teman saya itu pergi kemana ya?" "Nah, itu Mas, saya tidak tahu. Tunggu saja, Mas. Bapak nggak akan lama kok.
kata Bella. Aku pun menurut saja. Karena malam memang sudah sangat larut, Bella akhirnya pamit ke kamarnya untuk tidur. Dia juga memberiku bantal untuk istirahat. Setelah Bella masuk ke dalam kamarnya, seketika aku teringat rombongan orang yang mengikutiku. Apakah mereka sudah pergi? Dan saat itu juga kuintip dari balik jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang yang berdiri di halaman rumahnya Bella. Mereka semua berwajah pucat. Bajunya putih semua, celananya juga putih. Siapa orang-orang itu? Dan kenapa dia mengikutiku? Karena takut, buru-buru kubaringkan badanku dan mencoba untuk tidur. Aku pun terlelap. Entah berapa lama aku tertidur. Yang jelas, pas aku bangun hari masih gelap. Kulihat jam tanganku, ternyata jam 12 malam. Itu berarti aku tidur kebablasan. Saat itu, aku juga baru ingat kalau aku meninggalkan HP-ku di tenda. Perlahan aku bangun dan menghampiri kamar Bella. Ku ketuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban dari Bella. Malah, ku dengar ada seorang wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Jawa. Suaranya sangat mengerikan. Akhirnya, ku intip dari celah bilik kamarnya. Dan di sana, tampaklah sosok wanita bertubuh besar. Dia mengenakan jubah warna putih. Rambutnya panjang sekali sampai menyentuh lantai. Entah lagu apa yang ia lantunkan. Yang jelas wanita itu pasti bukan Bella. Dia membalikkan badan dan tampaklah wajahnya yang membusuk, penuh dengan belatung. Sontak aku teriak dan lari ke dapur. Di dapur kudapati banyak sekali sesajen. Ada pisang, kemenyan yang masih mengepulkan asap, kembang melati, dan berbagai macam sesajen lainnya. Aku keluar dari rumah itu melalui pintu dapur. Kemudian aku lari sekuat tenaga. Dan lagi-lagi saat aku lari, ku dengar suara seseorang yang menyapaku dari belakang. Halo. Aku tidak peduli akan suara itu. Dan terus saja berlari sekuat tenaga. Sampai aku terkaget-kaget dengan apa yang kulihat di hadapanku. Itu adalah sebuah rumah panggung milik Bella. Semakin aku lari, rasanya semakin disesatkan saja. Dan aku hanya berputar-putar di satu tempat. Tampak dari jendela rumah itu sosok kuntilanak yang sedang memandangiku. Segera aku lari lagi menjauh dari rumah itu. Lalu, aku tiba di antara pohon-pohon besar. Aku melihat Bambang dan Sekar berjalan telanjang bulat. Mereka masuk ke dalam kegelapan. Mereka berdua dikawal oleh dua makhluk bertubuh besar dan tinggi. Dua makhluk raksasa itu membawa Bambang dan Sekar. Aku berusaha mengikuti mereka, tapi entah kenapa tiba-tiba kedua kakiku tergelincir. Aku seperti masuk ke dalam jurang. Tubuhku menggelinding dan sesekali menghantam pohon. Aku mengadu kesakitan. Untung saja aku masih sadar, tapi tak sanggup lagi untuk bangun. Aku benar-benar tidak berdaya. Dan saat itu juga, kulihat rombongan orang berwajah pucat mengelilingiku. Mereka semua menatapku dengan tatapan datar. Dari kerumunan itu, muncul 4 orang yang datang membawa keranda mayat. Mereka memasukkanku ke dalam keranda itu. Aku sama sekali tidak bisa berontak. Mereka membawaku entah kemana. Keranda itu ditutup kain berwarna putih, dan dari dalam keranda, aku mendengar suara perempuan berbicara dengan bahasa Jawa. Begini katanya,
Pulang, niatmu bagus. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Aku benar-benar tidak sadarkan diri. Dan saat siuman, aku sudah ada di pinggir jalan. Warga mengerumuniku. Tak lama kemudian ambulan datang dan mereka membawaku ke rumah sakit. Terus, gimana Bambang dan Sekar? Bambang dan Sekar ditetapkan sebagai orang hilang dan tidak pernah ditemukan. Aku mendengar sebuah mitos, katanya tidak sedikit orang yang dibawa masuk ke alam jin Alas Purwo. Bisa jadi Bambang dan Sekar juga masih hidup sampai sekarang, tapi mereka ada di alam jin.